Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa lana wa ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha minal khairi kulla mublaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khaliq wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqul musaddaq. Allahumma shalli wa sallim adada man ahabbani bis-siddiq ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq salata wa salaman tubalighuna bima hajabatikal atiq wa tuwasi'u bihima alana arzaq wa tuwasinu bihima lana al-akhlaq wa nanalu bihima usna rafiq wa amanat tariq wal farja min kulli shiddati wa dik wa ala alihi wa sahbihi wa man bin nabi talab amma ba'd. Yang saya hormati para satif, yang saya hormati para pemimpin hadarah, yang saya hormati para jamaah yang dari Blok Manis dan Blok Kaliwan yang hadir pada ini majlis Jalsatul Khamis. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita semua diberikan taufik hidayah, kesehatan sehingga kita semua masih selalu istiqamah dalam menghadiri majlis ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis salawat yang saya hormati, dalam ini majlis insyaallah saya akan membahas satu kitab yang bernama Sulam Taufik. Insyaallah semoga setiap kajian Sulam Taufik insyaallah setiap bagian saya bagian kitab Sulam Taufik, yang mana kitab Sulam Taufik ini dikarang oleh ulama besar. Beliau termasuk dari keturunan Rasulullah SAW. Beliau adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Beliau ini manaqibnya luar biasa. Di antara wiridan beliau adalah beliau suka membaca salawat 25.000. Salawat 25.000 la ilaha illallah, 25.000 istighfar. Beliau kerjakan dalam satu hari satu malam. Menurut logika dikiran sebanyak itu, Masya Allah, gak bakal terpikir. Karena mungkin namanya juga orang ada mencari nafkah, ada untuk keluarga berkumpul, ada untuk membantu orang dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita ini tidak percaya, karena ini babnya mimbabil karamah. Yang namanya mimbabil karamah gak ada yang mustahil.
Allah memberi kekuasaan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Itulah di antara keistimewaan beliau. Tapi segitu amal banyaknya beliau berkata dalam syairnya yang berjudul Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbana ma ma'ana amal wa kasbuna kulhu zalal. Ya Allah, kami tidak mempunyai amal sedikit pun. Tidak mempunyai amal sedikit pun. Padahal amalnya banyak yang tadi saya sebutkan. Itu yang ada di manakib beliau. Mungkin yang tidak kita ketahui lebih banyak lagi amal ibadahnya. Kami tidak memiliki amal. Setiap amal kita yang kerjakan, amalnya sia-sia, amalnya tidak bermanfaat, kata beliau. Masya Allah. Dalam suatu waktu beliau pernah mengobrol dengan keluarganya untuk menghadapi bulan Ramadan. Beliau berkata kepada anak-anaknya, Ya bunai, wahai anakku, kamu akan memasuki bulan Ramadan. Berapa kali katamkah yang akan kamu katamkan dalam bulan Ramadan? Berapa rakaatkah yang akan kamu kerjakan pada bulan Ramadan? Itulah perkataan beliau kepada anak-anaknya. Lalu anak-anaknya berkata kepada beliau, kepada ayahandanya, Ya ayahanda, Ya buya, wahai ayahku. Lalu ayahanda akan mengamalkan amalan apa di bulan Ramadan? Bagaimana jawab ayahnya? Beliau berkata, kalau ada orang yang akan menjual umur, kalau ada orang yang akan menjual waktu, pasti akan saya beli. Kenapa? Karena waktu saya sudah padat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah wali besar. Maka tidak salah kalau kitabnya Sulam Taufik itu dikaji di setiap pesantren. Gak ada pesantren yang gak kenal namanya kitab Sulam Taufik. Bukan zaman now kalau pesantren gak kenal kitab Sulam Taufik. Beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Beliau memulai kitabnya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Berkata alim ulama yang bagi likulli syari'in fi fannin ayatakallam alaihi bisyai'in mimma yunasibu dalikal fanna lita'uda barakatuh alaihi. Selayaknya bagi seseorang yang akan memulai dalam satu macam pelajaran, hendaknya ia membahas tentang sesuatu dalam masalah basmalah. Kalau yang dikajinya kitab jurmiyah, kitab alat, maka yang akan dibahas tentang basmalah ada yang berkaitan dengan ilmu alat. Kalau basmalahnya berkaitan dengan ilmu tajwid, maka dibahasnya basmalah yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Waslul kulli, waslul jami', qat'ul kulli, qat'ul jami', waslul jami', yang gitu dibahas. Kalau tentang masalah fikih, ya otomatis yang dibahas tentang masalah fikih. Harus dibahas tentang masalah bismillah. Al-basmalah matlubatun likulli amrin dibalin. Bismillah itu dituntut, dianjurkan bagi setiap orang yang mempunyai urusan yang penting, yang dianggap bagus oleh syariat. Asalkan perkara tersebut tidak perkara yang diharamkan, tidak perkara yang dimakruhkan, bukan perkara yang rendah, dan bukan dzikir. Kalau dzikir tidak dianjurkan membaca bismillah, la ilaha illallah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, tidak dianjurkan. Kalau dikira tidak disunahkan membaca bismillah.
Oh, kita mau membaca subhanallah nih. Baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Enggak dianjurkan. Dikiran apa saja gak dianjurkan membaca bismillah, termasuk membaca sholawat. Berbeda kalau dikirannya yaitu bacaan Al-Quran. Seperti kita mendawamkan ayat kursi, ya boleh membaca bismillah walaupun bukan awal surah. Gak apa-apa, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak dianjurkan lagi, malah diharamkan membaca bismillah apabila dalam perkara tersebut perkara yang haram pada zatnya. Seperti apa? Seperti mau mencuri. Wah, ada buah mangga nih. Buah mangganya mentiwan lagi. Monterang, warnanya udah mau kuning nih. Matang. Membawa seplakan pakai batunya batu bagus lagi supaya kena barokah membaca bismillah. Kan kita ahli jamaah sholawat misalnya, bismillahirrahmanirrahim, cepes kena buahnya, ya itu gak dibolehkan, diharamkan membaca bismillah, diharamkan. Berbeda kalau haramnya karena aridi, seperti kita mau wudu. Kalau wudu dianjurkan membaca bismillah, tapi airnya air hasil mencuri. Kan kalau air hasil mencuri gak boleh, tetap dianjurkan membaca bismillah. Masih dianjurkan karena haramnya haram aridi, bukan karena zat wudunya. Karena zat mencuri, bukan zat karena wudunya. Tetap kalau mau wudu dianjurkan membaca bismillah walaupun airnya dari hasil mencuri. Karena haramnya masalah mencuri, bukan pada zat wudunya. Maka tetap dianjurkan membaca bismillah. Dan tidak dianjurkan lagi membaca bismillah kepada perkara yang makruh, seperti melihat kepada kemaluan wanita. Itu makruh hukumnya. Melihat kepada kemaluan istri Anda, makruh hukumnya bismillahirrahmanirrahim. Wah, makruh. Berbeda kalau Anda mau jimanya ingin membangkitkan syahwat, itu boleh melihat. Kalau gak ada hajah, gak boleh, makruh hukumnya. Tidak dianjurkan lagi membaca bismillah kepada hal-hal yang hina. Seperti apa? Kakansin, menyapu. Mau menyapu bismillahirrahmanirrahim, itu tidak disunahkan karena perkara yang rendah-rendah. Adapun dituntut untuk memasuki kamar mandi, itu bukan perkara yang hina. Karena membaca bismillah kalau kita masuk ke kamar mandi itu litahakut, untuk jaga-jaga. Kalau kita masuk ke kamar mandi, utamakan dianjurkan membaca bismillah sebelum masuk. Bismillahirrahmanirrahim, dahulukan kaki yang kiri. Itu kesunahan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini keutamaannya besar sekali. Banyak cerita-cerita yang menceritakan tentang keutamaan bismillah. Malah dalam kitab Mukhtasar Bukhari diterangkan, anna syaitanan saminan laqiya akhara hazilan. Ada dua setan, si Joy dan si Joy, setannya. Kena ya di luar. Setannya yang satu gemuk, yang satunya kuru. Oh, ada yang Joy namanya. Sorry. Ganti. Setannya ada dua, ada setan gemuk, ada setan kurus. Gemuk sah. Maka setan yang satunya berkata, Malladhi sayyaraka kada. Apa yang menyebabkanmu menjadi kurus kayak gini? Kok kelihatannya tinggal tulang aja, setan. Akhirnya setan yang kurus berkata, inni 'inda rajulin idza dakhala manzilahu basmalah. Saya di samping seorang laki-laki. Saya suka memujuk laki-laki itu. Tapi setiap dia masuk ke dalam rumahnya, dia membaca bismillah. Wa idza akala basmalah. Apabila ia makan, ia membaca bismillah terlebih dahulu. Fa uhzila bidzalik. Karena orang tersebut setiap mau makan baca bismillah. Bukan mau makan ingat bayanganmu,
mau tidur ingat bayanganmu, tapi mau makan ingat membaca bismillah. Maka syaitan tersebut kurus tinggal tulang-tulangnya. Akhirnya ditanya lagi yang satunya yang gemuk, "Ton, kenapa kamu gemuk?" Akhirnya setan yang gemuk berkata, "Lakini inda rajulin la yarifu dzalik fa usyarikuhu." Kalau saya di samping seorang laki-laki, mau makan langsung makan, gak membaca bismillah, akhirnya saya makan. Maka dia walaupun makan sampai 3 piring gak kenyang-kenyang karena gak makan bismillah. Kalau seseorang makan membaca bismillah, walaupun sedikit akan terasa kenyang, akan menjadi berkah kepada badannya, akan menjadikan badannya ingin mengerjakan ketaatan, akan menjadi mudah sekali untuk menghadiri majlis ilmu. Fa usyarikuhu fi ma'kalihi wa malbasi wa mangkahi. Maka saya akan menyertainya setiap makan, disertai makan bersama setan, pakai pakaian disertai sama setan, termasuk menaiki kendaraan beserta setannya. Mau tidur setannya menempel pada bulu matanya, entrep akhirnya tidur. Ditunggangi kepalanya, fa'arkubu fi unuki misladaba, maka saya menunggangi itu orang seperti kendaraan, di lehernya dikendari oleh setan. Mungkin di kita akan ada setan, nggak cuma gak kelihatan. Terkecuali orang-orang yang mempunyai hati yang bersih akan melihat setan. Nah, itu dari cerita ini bahwa setan akan menyertai orang yang tidak membaca bismillah. Oleh karena itu kalau kita mau makan, usahakan membaca bismillah. Kalau seseorang makan tidak membaca bismillah, maka makanan tersebut akan dimakan oleh setan. Setan makan berdua sama setan. Tapi kalau kita lupa membaca bismillah, baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka setan makan yang telah ia makan akan dimuntahkan kembali oleh setan. Malah keutamaan bismillah ini banyak sekali. Malah diceritakan lagi ada seorang pembantu seorang ulama. Ulama tersebut bernama Abi Muslim Al-Khulani. Pembantu ini karena mendengar bahwa majikannya ini ulama besar, hebat sekali, dites kemampuannya. Beliau menuangkan racun kepada minumannya. Akhirnya diminum minuman tersebut oleh Syekh Abu Muslim Al-Khulani. Setelah diminum sampai beberapa jam, ternyata racun yang ada di minuman tersebut tidak mempan, tidak bereaksi sama sekali. Akhirnya ditanya, "Mahamalaka ala dalik?" Apa yang menyebabkanmu berbuat seperti itu kepadaku? Akhirnya pembantu tersebut berkata, karena saya tahu bahwa kamu ulama besar, saya ingin mengetes kemampuanmu. Membaca bismillah diracun gak mempan. Kalau Anda jangan coba-coba. Kalau saya mau mencoba nih kepada saya yang ceramah, jangan, saya bisa mati walaupun baca bismillah. Ini cuma cerita yang keyakinannya kuat. Kalau saya keyakinannya kurang kuat, bisa sakit perut, mungkin mati kalau racunnya mematikan. Itulah keutamaan bismillah luar biasa. Malah keutamaan bismillah ini terjadi juga pada zaman sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Pada suatu waktu beliau mengepung orang-orang kafir Quraisy di suatu benteng. Akhirnya orang kafir Quraisy tersebut berkata ke Sayyidina Khalid bin Walid, "Atazumu anna dinal Islam haq fa'arina ayatan nuslim." Apakah kamu mengira bahwa agama Islam ini benar? Maka tunjukkan kepadaku satu bukti supaya kami bisa masuk Islam. Akhirnya Khalid bin Walid berkata, "Ihmilu ilayya as-summal qatil." Bawalah kepadaku racun yang mematikan. Akhirnya dibawa oleh orang kafir sebuah racun. Diminum racun tersebut, tapi sebelum minum racun tersebut beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya
ditunggu-tunggu oleh orang-orang kafir, akhirnya beliau tidak mati sama sekali. Akhirnya orang-orang kafir tersebut masuk Islam. Alhamdulillah. Bisa dites. Bisa dites, mangga. Ustaz Oman mau coba katanya. Yang lain saja. Yang lain saja. Termasuk Bismillah ini jadikanlah dikiran ketika waktu tidur. Karena ada riwayat man qara'aha indan naumi ihda wa ishrina marrah amina lailata minasyaiton wasarik wa mitatis su wa guridalik minal balaya. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mau tidur, berapa bilangannya? 21 kali. Maka dalam malam itu ia akan aman dari syaitan, dari pencurian, dan dari mati dalam keadaan yang buruk, dan selainnya dari bahaya. Membaca 21 kali, membaca Bismillah ketika tidur. 21 kali ketika mau tidur. Malah Habib Bana Quraisy Baharun pernah mengijazahkan, kalau Anda dalam keadaan genting, maka usahakan membaca Al-Fatihah setiap selesai sholat. Beliau mengijazahkan ijazah ini ketika beliau mendengar seorang ulama, yaitu yang dibaca siapa tuh? Ali Zabir. Ketika mendengar itu, beliau mengijazahkan dalam majlis Jalsatul Isnin, beliau mengijazahkan, bacalah Anda setiap selesai sholat Al-Fatihah. Tapi sebelum membaca Al-Fatihah, Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, jangan langsung pada Alhamdulillah. Baca dulu Bismillah sebanyak 19 kali. Diniatkan dalam membaca Bismillah dengan niat penjagaan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 19 kali, lalu dilanjutkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim sampai walad dolin. Terus diteruskan dengan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa qayyum. Pas ayat wala yauduhu baca 7 kali. Wala yauduhu sebanyak 7 kali. Hifdzuhuma wa huwal aliyul adim. Ijazah dari beliau untuk penjagaan. Tapi kalau yang dicoba-coba itu ada kode-kode tersebut. Habib Quraisy pernah menceritakan ada seorang santri mengamalkan itu. Dicoba, dia pergi ke kereta api, memasukkan kakinya kepada rel kereta api, kereta jalan di tengah-tengah kereta api. Setelah kereta api lewat, santri tersebut bangun. Pas bangun, jalannya cungket-cungket. Pas ditanya, kenapa kakimu cungket-cungket? Kesemutan. Kesemutan, bukan patah tulangnya, kesemutan. Itu pas kereta api lewat, jadi si ban besi dari kereta api menggilas kepada tulang. Tapi pas kereta api lewat, katanya kesemutan. Masya Allah. Kalau Anda jangan coba-coba membaca Bismillah ayat kursi. Kan cuman ya baca-bacalah. Kalau mungkin ada terdesak, mungkin ada keistimewaan. Itulah tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya lagi keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim, ana man katabaha fi raq'atin awal yaumin. Barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim pada sebuah kertas hari pertama dari bulan Muharram, yaitu sebanyak 113 kali ditulis, maka lam yanal hamiluha wa ahlu baiti muddata umri makruh. Maka orang yang membawa kertas tersebut tidak akan mendapati dalam seumur hidupnya perkara yang ia tidak sukai. Akan dijaga oleh Allah. Jimat. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang jimat-jimat itu gak apa-apa. Malah diamalkan dari zaman sahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengalungkan ayat kursi, dikalungkan sama bayi. Gak apa-apa jimat. Tapi jimat yang ketahui arti-artinya. Kalau kita gak tahu artinya, ini kalimat apa nih? Gak boleh.
yang tahu arti-artinya. Beda kalau Wahabi, itu Wahabi haram, bid'ah. Tapi Wahabi ada itu dari radionya, itu radio Simpati. Simpati itu radio dari channel Wahabi. Hati-hati Wahabi. Saya tahu Wahabi itu dari ceramahnya. Lihat tentang membahas Allah. Jadi Allah ada bertempat di langit. Wah ini. Jadikan dalil-dalilnya. Itu Simpati. Hati-hati radio Simpati. Simpati Telkomsel. Kalau Anda mau mendengar radio ceramah 104,8 FM. Buya Yahya. Kalau yang ada parabola silakan cari channel Al-Bahjah TV. Itu tersedia. Masya Allah dari Al-Bahjah TV itu siarannya mendidik. Terutama dari kartun-kartun itu luar biasa mendidik. Dari Syamil dan Dodo itu Masya Allah. Kartun-kartunnya luar biasa didikannya. Di antara dari kartun Syamil Dodo itu ada siaran tentang masalah kisah Nabi diceritakan. Terus sifat patona para Nabi diceritakan. Jadi luar biasa. Supaya apal anak-anak 25 para Nabi dilakukan. Ayah-ayahnya, keturunan Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Sedikit lagi, terlalu malam. Dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada lafaz Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah huwal ismul a'zam. Yang namanya lafaz jalla Allah itu termasuk ismul a'zam. Dari dalam Asmaul Husna itu ada 99 nama. Yang mana 99 nama itu ada salah satu dari 99 itu kalau kita mengucapkan disertai dengan berdoa maka akan diijabah oleh Allah. Maka Ismul A'zam kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yaitu Allah. Wa inna mistajabu laka idza qulta ya Allah wa laysa fi qalbika ghairuhu. Dan kata ya Allah itu kalau kita mengucapkan ya Allah bisa diijabah doa kita apabila kalau kita ketika mengucapkan ya Allah tidak ada dalam hati kita kosong, tidak ingat sesuatu apapun termasuk hutang pun hilang. Kalau kita menyebut ya Allah, kita berdoa insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari ini ada dikiran di antara Thariqah Ba'alawi yaitu setiap sebelum subuh itu membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang 200. Itu disertai dengan kita berdoa kepada Allah. Insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, kalau membahas keutamaan Bismillahirrahmanirrahim terlalu panjang. Ini masih sedikit yang ceritakan. Tapi lebih banyak lagi. Ya, walaupun sedikit, semoga ada manfaatnya. Khususnya untuk saya, umumnya untuk para jamaah yang hadir di ini majlis. Intinya, kalau kita mau mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita yakin. Dalam kata Bismillahirrahmanirrahim, ini ada keutamaan yang besar. Silakan Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, jadikan dikiran kita sehari-hari. Mau kita makan baca bismillah, berbuat ini baca bismillah, insya Allah dengan bacaan bismillah akan menjadikan keberkahan untuk kehidupan kita sehari-hari. Termasuk beliau ini pengarang Habib Abdullah bin Husain bin Tariq Ba'alawi. Beliau mengarang, setiap pengarang itu dimulai dengan bismillah. Untuk apa? Untuk berkah bismillah kembali kepada karangan tersebut. Oleh karena itu marilah kita setiap makan, minum, utamakan dahulukan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Segitu dari saya, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permohon pangarsa anu parantos wasian masyaallah tentang bismillah. Gampang diucapkan. Agung pisan ganjaranana. Ngan sok bawa pohonna urang. Teu rasa. Pilih hoyong disingkat tetap bismillah orang teh sing cenah. Oh, panjang teuing gitu nya. Tapi saya nama bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yakin.